Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin nama aku Nurul Khalifa, NPM aku G1A024023. Nah, pada tugas bahasa data lanjutan ini, aku dan teman-teman yang lain itu dari kelompok 9, yang dimana kami mendapat tema yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana kami mengangkat kasus sistem informasi akademik atau SIA pada suatu kampus. Nah, untuk giliran presentasi sendiri itu diawali sama aku, lalu selanjutnya itu sama Faisal, terus sama Dava dan Arif. Mungkin langsung saja kita mulai. Untuk presentasi pertama itu diawali dengan pengertian ERD, yang dimana ERD itu adalah representasi grafis dari entitas dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem database. Nah, ini bisa dikatakan saat sebelum kita memulai membuat suatu sistem, kita harus membuat ERD terlebih dahulu. Nah, fungsinya itu sendiri yang bisa dikatakan adalah untuk memodelkan struktur data sebelum implementasi, yang seperti aku jelaskan tadi. Lalu, selanjutnya itu untuk menggambarkan entitas dan relasi secara visual, lalu menjadi blueprint pembuatan tabel SQL dan memudahkan normalisasi database. Nah, kapan ERD ini digunakan? ERD ini digunakan saat fase analisis dan perancangan sistem, dan ini sama seperti memodelkan struktur data tadi. Lalu membuat database baru dari nol, terus saat membuat struktur database lama, dan dokumentasi sistem yang sudah berjalan. Nah, manfaat ERD ini itu dapat mencegah redundansi dan inkonsistensi data. Nah, redundansi itu seperti adanya data yang ganda atau memasukkan data yang berulang gitu. Terus untuk memperjelas kebutuhan sistem, mempermudah kolaborasi tim, dan menghasilkan kode SQL yang terstruktur. Nah, mungkin dapat disimpulkan ERD itu digunakan untuk saat kita membuat suatu sistem baru agar sistemnya itu terstruktur, rapi, tidak adanya redundansi data, dan mempermudah kolaborasi tim kita. Nah, selanjutnya itu ada komponen ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana ada entitas, atribut, relasi, primary key, foreign key, dan kardinalitas. Nah, entity ini itu contohnya seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, RKS, yang dimana itu konseptual yang memiliki data yang perlu disimpan dalam database. Selanjutnya itu ada atribut yang berbentuk lingkaran. Nah, contohnya itu ada NIM, nama, email, angkatan, dan prodi. Nah, atribut ini merupakan properti dari entitas tadi. Selanjutnya ada relasi atau relationship yang berbentuk ketupat atau waji. Nah, ini contohnya itu mengambil, mengajar, memiliki, dan membuka. Ini itu menghubungkan antara entitas dan entitas lain. Itu adalah fungsi dari relasi ini tadi. Nah, selanjutnya itu ada primary key yang merupakan komponen yang bisa dibilang tergolong penting karena ini nilainya unik dan untuk setiap baris digunakan untuk mengidentifikasi record secara pasti. Dan biasanya primary key itu tidak boleh nol, atau mungkin bisa kita tentukan sendiri itu boleh nol nanti. Nah, contohnya ada NIM sama kode MK. Selanjutnya ada foreign key. Nah, foreign key ini diambil dari primary key tadi. Contohnya itu ada NIM di tabel KRS, ID kelas di tabel KRS, dan NIP di tabel kelas. Nah, foreign key ini itu atribut yang merujuk ke primary key tabel lain. Ini digunakan untuk membangun relasi antar tabel dan menjaga integritas referensial. Nah, selanjutnya itu ada kardinalitas, yang dimana ada 3 contohnya, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Nah, ini gunanya untuk menentukan jumlah kejadian satu entitas yang dapat dihubungkan dengan entitas lain. Ini sangat penting karena untuk menentukan struktur tabel ERD tadi, struktur tabel SQL. Nah, selanjutnya itu ada kardinalitas tadi. Ini adalah penjelasan yang lebih kompleks atau yang lebih jelas gitu. Yang dimana ada yang pertama itu one to one. Ini itu merupakan satu entitas A itu dapat berhubungan tepat dengan satu entitas B, yang berarti hanya 1 ke 1. Nah, contohnya ini ada saat satu dosen memiliki tepat satu jabatan struktural. Nah, selanjutnya ada one to many, yang dimana satu entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Artinya ada satu entitas yang bisa berhubungan dengan banyak entitas lain. Nah, contohnya ada satu dosen itu dapat mengajar banyak kelas gitu. Nah, selanjutnya ada many to many, yang dimana banyak entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Jadi kayak rame ketemu rame gitu. Nah, ini diselesaikan dengan tabel perantara atau bridge table biasanya. Nah, contohnya itu seperti ada banyak mahasiswa itu dapat mengakses banyak kelas gitu.
Nah, mungkin untuk presentasi bagian aku itu saja, selanjutnya bakal dijelaskan lebih lanjut sama Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ar-Rahman dengan NPM B1A 04032. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut kepada notasi Chen, dimana ini adalah berupa gambaran ERD. Notasi Chen apabila digambarkan, yang pertama itu ada entitas yang mana digambarkan sebagai persegi panjang, kemudian ada atribut itu elips atau oval, kemudian ada bawahnya lagi entitas biasanya dipakai itu adalah ada relationship, yaitu relasi digambarkan dengan belah ketupat, kemudian ada garis satu yang di sini sebagai penunjuk bahwa itu adalah primary key-nya, kemudian garis bawah dua di bawah atribut itu biasanya itu sebagai foreign key-nya. Nah, di sini ada kardinalitasnya, itu bisa berupa one to one digambarkan dengan huruf 1 ke menuju bila ketupat, dan ke entitas selanjutnya itu 1:1, kemudian one to many satu ke banyak, dan untuk many to many itu digambarkan dengan M/N. Oke, selanjutnya itu ada Crawford, yang mana kami pada kesempatan ini kami menggambarkan menggunakan Crawford ERD, di mana pada ERD ini entitasnya ada ya seperti tabel di atas itu entitas, dan kemudian di bawahnya itu ada atribut-atributnya. Nah, di entitas juga ada yang namanya key dan fieldnya isinya apa, dan tabel juga field dan tipenya apa. Untuk kardinalitas dari Crawford sendiri itu ada one, yang dimana strip datu ini ada bisa ditulis dengan angka 1, kemudian many itu ditambah 2 lagi garis di ujungnya. Untuk one and one only itu digambarkan 2, dan O itu yang opsional Z, dan bisa juga kalau ada satunya itu 0 atau 1, bisa salah satunya. Oke, selanjutnya saya akan membahas kasus yang kami angkat, yaitu sistem informasi akademik SIA perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi ini membutuhkan database yang terpusat untuk mengelola seluruh data akademik mahasiswa. Jadi mahasiswa ini bisa mendaftarkan diri melalui KRS, kartu rencana studi. Jadi setiap kelas itu datanya mengimplementasikan secara nyata melalui daftar mata kuliah yang diajarkan oleh seorang dosen. Jadi tujuannya itu memudahkan struktur data akademik secara relasional dan visual, kemudian mengidentifikasi semua entitas, atribut wajib dan kunci utama, dan 3 dapat menentukan kardinalitas, memahami peran tabel perantara KRS untuk relasi M dan N, dan terakhir menghasilkan skema DDL dan SQL yang siap diimplementasi di MySQL atau PostgreSQL. Oke, sekian saja mungkin penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Zaki Irawan dengan NPM G1A 024098. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ER diagram, implementasi database MySQL, dan contoh sintak SQL pada sistem informasi akademik. Pada bagian pertama, yaitu ER diagram sistem informasi akademik, terdapat 6 entitas utama, yaitu program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, dan KRS. Setiap entitas memiliki atribut dan saling berhubung satu sama lain. Entitas program studi memiliki atribut seperti kode prodi, nama prodi, dan jenjang. Program studi berhubungan dengan mahasiswa, karena satu program studi dapat memiliki banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya berada pada satu program studi. Selanjutnya, ada entitas mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan kode prodi. Kemudian terdapat entitas mata kuliah yang berisi kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Entitas berikutnya adalah dosen yang memiliki atribut NIN, nama dosen, email, dan nomor telepon. Dosen berhubungan dengan kelas karena satu dosen dapat mengajar beberapa kelas. Lalu terdapat entitas kelas yang menyimpan data kode kelas, nama kelas, tahun akademik, kode MK, dan NIN. Kelas berhubungan dengan mata kuliah dan dosen. Terakhir, terdapat tabel KRS atau kartu rencana studi. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antar mahasiswa dan kelas.
Di dalamnya terdapat atribut ID KRS, NIM, kode kelas, nilai huruf, dan nilai angka. Dengan adanya tabel KRS, data pengembangan kelas oleh mahasiswa dapat tersimpan dengan baik. Selanjutnya, pada bagian implementasi database MySQL. Database dibuat menggunakan MySQL Workbench dengan nama database sistem akademik. Setelah database dibuat, dilakukan pembuatan tabel menggunakan perintah create tabel. Pada proses ini juga ditentukan tipe data, primary key, dan foreign key. Primary key digunakan sebagai entitas unik pada setiap tabel, sedangkan foreign key digunakan untuk menghubungkan antar tabel agar data tetap konsisten sesuai rancangan ERD. Setelah semua tabel selesai dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan input data menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan meliputi data program studi, dosen, mata kuliah, mahasiswa, kelas, dan KRS. Pada bagian terakhir, yaitu contoh sintaks SQL. Terlihat beberapa perintah SQL untuk membuat tabel-tabel pada database sistem akademik. Contohnya adalah pembuatan tabel program studi, dosen, mata kuliah, mahasiswa, kelas, dan KRS. Di dalam sintaks tersebut juga terdapat penggunaan foreign key. Misalnya, pada tabel mahasiswa yang memiliki kode prodi. Sebagai relasi ke tabel program studi, selain itu pada tabel kelas terdapat relasi ke tabel mata kuliah dan dosen. Sedangkan tabel KRS memiliki relasi ke tabel mahasiswa dan kelas. Dengan implementasi ini, database sistem informasi akademik dapat berjalan secara terstruktur, saling terhubung, dan memudahkan pengelolaan data akademik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terlihat di sini adalah tabel output syntax, yaitu di sini adalah tabel-tabel yang sudah tabel-tabel output yang sudah dibuat oleh sintaks di SQL tadi, yaitu di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel dosen dan tabel kelas, yang dimana di tabel dosen terdapat 4 kolom, yaitu NIDNN, nama dosen, email, dan nomor telepon, dan isian datanya. Lalu di sebelahnya ada tabel kelas yang terdapat 5 kolom, yaitu ada kode kelas, nama kelas, tahun akademik, kode MK, dan NIDNN. Selanjutnya di sini terdapat dua tabel lagi, yang dimana adalah tabel KRS, dan tabel mahasiswa. Di tabel KRS terdapat 5 kolom, yaitu ID KRS, NIM, kode kelas, nilai huruf, dan nilai angka. Selanjutnya di tabel mahasiswa terdapat 5 kolom juga, yaitu ada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan kode prodi. Selanjutnya pada tabel mata kuliah terdapat kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Lalu pada tabel program studi terdapat 3 kolom, yaitu kode prodi, nama prodi, dan jenjang. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, database sistem akademik berhasil dibuat menggunakan ERD dan MySQL. ERD membantu dalam menggambarkan hubungan antar data sehingga proses pembuatan database menjadi lebih terstruktur. Sebelum implementasi dilakukan, entitas dan relasi dimodelkan secara visual agar struktur data konsisten serta mengurangi terjadinya redundansi dan anomali data. Implementasi database menggunakan tabel yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key, mampu menjaga integritas data akademik serta mempermudah pengelolaan informasi mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, dan KRS. Selain itu, penerapan kardinalitas relasi seperti 1:1, 1:n, dan m/n membantu dalam menentukan struktur tabel yang tepat, termasuk penggunaan tabel perantara seperti KRS pada relasi many-to-many. Setiap entitas dapat dikonversi langsung menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan relasi menjadi foreign key, sehingga proses implementasi SQL menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan aturan normalisasi database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.